Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat wa al-dhamiyah. Mufradat itu makna berkalimat. Al-dhamiyah itu kan unsur bahasa. Makna bahasa di kalimat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, ayat berapa? Ayat 8 sampai 10. 8 sampai 10. Waminan nasi mayyakulu amin bil yawmil akhir wa ma'hum bimau yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa a'dadun alimun bima kanu yaksibun. Makna mufradatnya yang pertama wabil yaumil akhir. Yang dimaksud dengan yaumil akhir, hari akhir itu apa? Dua, misal mana? Wa yaumil akhir itu waqtil khashr ila ma la yatamada. Jadi yaumil akhir itu min waqtil khashr, saking waktu dikumpulkan semua manusia, dikumpulkan oleh Allah, baik yang meninggal atau mati sejak awal dulu sampai pada akhir, semuanya dikumpulkan lalu dikumpulkan. Maka lalu dikenal dengan ada istilah mahsyar. Mahsyar itu tempat kesimpanan, tempat berkumpulnya semua manusia, makhluk itu Gusti Allah, namanya mahsyar. Nah, yaumul hasyr itu bukan. Jadi yang dimaksud yaumul akhir itu apa? Adalah min waqtil hasyri, batasnya dari waktu dikumpulkan semua manusia ila mamalin waktu layatanaha yang tidak ada akhirnya, layatanaha yang tidak ada akhirnya, itu disebut dengan yaumul akhir. Jadi hari akhir artinya adalah hari yang dimulai sejak waktu hasyr. Manusia semua dikumpulkan, makhluk semua dikumpulkan sampai batas yang tidak terbatas. Layatanaha itu kan orang terbatas. Sampai yang tidak terbatas. Au ila ayyadkhula, atau ada yang itu ila ayyadkhula, sampai yang masuk sopa ahli jannah, atau sampai terjadi sebuah keputusan bahwa ahli jannah masuk dalam surga. Wal nari an-naro, orang yang ahli neraka an-naro itu ya dimaksud dengan yaumil akhir ya. Jadi yaumil akhir itu adalah ada yang berpendapat min waqtil hasyri ila ma la yatamana, dimulai dari waktu dikumpulkannya manusia dan makhluknya Allah yang lain sampai batas yang tidak terbatas atau waktu yang tidak. Perlu ada yang memahami sampainya. Kalau waktu awalnya sama, sampai pada semua orang yang ahli jannah masuk surga dengan anak. Wanifaku, ada kalimat nifak. Wanifaku itu ismun, nama. Nifak itu ismun, sebuah nama. Nifak, munafik gitu. Iku ismun, nama. Syar'iyun kang bungsu syar'. Jadi istilah munafik itu istilah agama, sama dengan mukmin. Fasik itu istilah agama. Karena itu istilah agama, maka pengertiannya harus dibalikan kepada agama yang memberi pengertian, yang memberi batasan itu adalah. Kalau sebuah istilah itu yang bikin manusia, istilah dalam disiplin sebuah ilmu tertentu, ya tentu kelompok disiplin ilmu itu yang memberi pengertian. Maka sebuah pengertian itu dikembalikan kepada ahli, kepada mereka yang ahli di bidang itu, yang membuat istilah itu apa. Itu yang dimaksud dengan apa? Dengan sebuah istilah. Nah, munafik itu istilah agama, sama dengan mukmin, fasik, ya, itu istilah agama. Artinya yang menentukan atau yang menyebutkan buat istilah itu memang Gusti Allah. Gitu. Dalam Al-Quran ada disebutkan dengan kata munafik. Maka kriteria dan pengertiannya harus dikembalikan kepada agama. Ya, pengertian dan apa? Kriteria orang yang disebut munafik kayak apa?
Orang yang disebut mukmin kayak apa itu dikembalikan kepada Allah, karena itu adalah ismun syar'iyyun, nama yang ditentukan oleh agama yang syar'i. Ja'ala menjadikan sopo syar'i, sopo syarat, ja'ala menjadikan sopo syarat, sopo syar'i, simatan yang sebuah tanda, simatan yang sebuah nama, simatan itu kanggo simbol, sima itu simbol tanda untuk sebuah nama, arat, ya, arat, simatan itu arat. Untuk siapa? Liman yadharu al-iman. Liman kedui wong yadharu yang menampakkan sopoman, yadharu kang menampakkan sopoman al-iman, iman, tapi wayusir, dan dia menyembunyikan, wayusir dan menyembunyikan sopoman al-kufra itu kafir. Ya, kalau dikatakan munafik, maka definisinya di balik para syariat siapa? Mayyadharu iman, wayusir al-kufra. Itu artinya menyembunyikan seru. Jadi di dalam dirinya, di dalam hatinya dia menyembunyikan penolakan, meskipun di lisannya dia mengatakan. Jadi yang disebut dengan munafik. Tapi sekali lagi, secara hukum fikih kita tetap menggunakan hukum yang berlaku pada orang munafik itu seperti hukum Islam. Gitu ya. Status Islam dan tidak Islam itu akan berpengaruh pada semua aspek. Orang yang dinyatakan dia tidak Islam, berarti dia orang kafir. Maka dia berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan kafir. Tidak boleh waris, tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menjadi wali. Konsekuensi, dia tidak boleh didoakan, tidak boleh disolati, bulannya berbeda. Ini konsekuensi status. Namanya, ketika orang itu sudah distatuskan sebagai kafir secara hukum agama, maka dia punya hukum-hukum yang berlaku pada orang. Makanya menstatuskan orang itu tidak gampang, gitu ya. Harus dengan bukti yang jelas. Jadi kalau dia dikatakan orang kafir, itu kafirnya karena apa? Ada kriteria. Munafik juga begitu. Kita mungkin boleh melihat ada indikasi munafik kepada sesuatu. Tetapi kita tidak boleh lalu kemudian investigasi dia, kemudian tidak memberlakukan hukum Islam kepada dia. Masuk dalam kategori orang kafir. Mestinya dia kafir. Tapi yang tahu semestinya Islam. Dan kita tidak diberi hak untuk menghukumi kafir. Yang kita hukum itu fitnah. Yang kita lihat, yang kita dengar bahwa dia sudah membaca kalimat syahadat itu sudah. Sehingga bagi orang munafik tetap berlaku hukum Islam. Ini yang rumit di sini, gitu ya. Satu sisi dia memusuhi kita, ya, dia memusuhi dan menolak bahkan menentang pada Islam, pada keimanan itu. Tapi sisi lain dia menyembunyikan. Tapi kita tidak boleh menuduh itu hanya takiyah, takiyah itu maksudnya melindungi diri, tidak boleh. Tetapi yang diperlukan apa? Hukum. Yang diperlukan apa? Hukum Islam. Jadi kepada orang munafik tetap dia punya hak hukum. Boleh jadi wali, boleh dapat warisan, waris. Ya, dia ketika mati harus disolati. Boleh menerima zakat, itu hukum. Boleh menjadi saksi dalam beberapa hal. Itu yang berkaitan dengan ya itu urusan Gusti Allah. Jadi ada kita hanya sebatas menyimpulkan sesuatu yang dengan faktual gitu ya. Itu faktual. Kalau kita menganalisa dari dalamnya, dia kan kayak gini kelakuan dia pasti tidak berlakukannya. Secara fikih dia tetap diberlakukan hukum apa? Hukum Islam. Hukum apa? Dari status orang itu yang ya sama dengan lah. Kode-kode Islamnya kalau dia orang berbeda dengan juga itu hukumnya juga tidak berbeda. Ya. Itu artinya ada aturan laki dan perempuan pun sama-sama seorang muslimnya sama-sama merdeka dalam beberapa hal. Dia punya aturan fikih yang berbeda. Aturan fikih haji, cara melakukan sholat juga ada perbedaan. Jadi gini, fikih itu tetap berusaha untuk berkeadilan dan menyesuaikan dengan fakta. Fakta tentu
Itu semuanya kalau agama ya harus ada dalil, gitu ya. Tidak bisa lalu kemudian hanya berdasarkan apa? Asumsi, analisa itu tidak. Dari dalil yang didasarkan pada ilat hukum itu fakta yang kita lihat. Tidak boleh berdasarkan persepsi, dugaan, analisa itu tidak. Kayak tadi ini ya, urusan munafik. Faktanya apa dia? Muslim apa kafir? Karena orang dua ini. Munafik itu tidak ada yang terkait dengan dia. Paham ya? Tapi dia punya indikasi tadi. Orang itu hanya dua, kafir, Islam. Nah, munafik itu sebenarnya di tengah-tengah, tetapi dia harus dukungnya, Pak. Harus dukung Islam. Gitu ya. Sama dengan kunsa ketika orang punya dua alat kelamin lahir, dalam keadaan dia punya alat kelamin, tetap harus diputuskan dia laki atau perempuan. Karena tidak ada hukum kunsa. Allah hanya mengakui dua jenis manusia. Zakarun atau unsa. Ya, zakarun atau unsa. Jika kalau orang punya kelahiran punya dua alat kelamin, dia harus diputuskan. Nah, kalau sehingga dia memutuskan dari kencingnya, dari dominasi kencingnya didominasi gimana? Kalau dominasinya di laki-laki ya dia harus laki. Jadi nggak ada kemudian hukumnya berubah-ubah, itu tidak bisa, harus dipastikan secara mungkin. Ya, kalau dia laki-laki ya berarti berlaku semua hukum laki-laki, mulai dari auratnya, cara sholatnya, hak warisnya. Kalau laki-laki dapat berubah, kan gitu. Perbedaan hukumnya banyak. Perbedaan hukumnya itu fikih. Makanya penstatusan, status itu nama ya, pemberian nama, pemberian tadi ya, sebuah status simah kalau dalam bahasa simah, tanda status, kemudian jenis itu tadi, apa itu akan berpengaruh. Harus jelas. Yukhadi'una, pengertiannya apa? Ya'maduna amalan yukhadi. Yukhadi'una itu artinya mereka pada menipu pada Allah, maksudnya Nabi. Yang ditipu itu Nabi. Karena mereka menyembunyikan kekafiran. Mulutnya ngomong, beri. Itu untuk mengelabui. Tadi saya katakan apa ya? Yaitu ya dalam istilah gerakan takiyah itu kayak orang PKS atau orang nanti takiyah itu mencoba untuk melabui diri bulan itu kan bisa melindungi dia ketika berubah berada pada waktu ini supaya dia tidak ketahuan. Nah takiyah itu seperti itu. Dan gerakan orang-orang yang minoritas yang dia ingin melakukan perlawanan biasanya dia menggunakan takiyah. Terenggiling tidur takiyah. Pura-pura dia tidur tapi dia kemudian bisa melakukan tindakan yang berbahaya. Nah, yang bisa kita lakukan itu apa ya? Waspada saja kepada orang ini. Menjustifikasi tidak mewaspadai. Melihat dari indikator atau variabel yang muncul. Makanya Nabi hanya memberikan indikasi munafik itu cirinya begini. Gitu ya, indikasinya ada. Tapi kita tidak boleh menyimpulkan orang itu munafik lalu berlakulah hukum non-muslim. Tidak bisa. Ya, hanya untuk waspada, mewaspadai. Hati-hati gitu ya. Tapi tetap kita tidak boleh ya. Yang maluna ay amalan ufradi. Mereka melakukan orang yang seperti penipu gitu. Penipu itu kan begitu. Pura-pura api, pura-pura bagus. Jadi kalau Anda melihat orang yang kelihatan ngomongnya begitu indah, ya kan, gampang lalu bisa jadi kita tidak yakin. Ya, amalan ufradi itu bagian dari strategi untuk sebuah penipu. Itu namanya mukhodin. Kalau khida, ya, khidah, dan peran itu tidak itu. Ada unsur strategi ini, strategi tidak. Wal khidah itu salful ghair amma yaksubuhu. Salful ghair ini memalingkan orang lain. Kemudian dia apa? Dialihkan perhatian. Dia tidak fokus pada yang sebenarnya. Salful ghair itu apa? Memalingkan orang lain untuk tidak pada fokus sesuatu yang kita tuju. Gitu. Itu namanya khidah. Khidah itu tipuan. Sorful ghair masakin barang yang susu yang bermaksud sokong ingma dihilatin dengan hilang. Nah itu artinya
dengan rekayasa, dengan tipu daya khilaf. Jadi khid'ah itu dari kita sangat dalam dunia politik. Jadi kalau dalam politik itu kita ketika ibarat orang kayak orang main itu namanya bola sodok di meja itu dilihat atau karbon. Kita nyodok ke sana, tapi sesungguhnya yang kita tuju itu ke sana. Dalam politik itu khid'ahnya itu ada khid'ah yang dibenarkan, ada khid'ah itu yang tidak benar, kita sudah cenderung kepada menafikan tadi, gitu. Tapi kan kita terus sebenarnya bikin strategi. Jadi yang kita sudah ke sana, tapi sesungguhnya kita tuju lewat itu tidak, apa namanya? Jadi politik itu adalah tidak itu adalah politik. Kalau tipuan itu bagai strategi untuk memenangkan sebuah tujuan yang baik, tidak apa. Tapi kalau setuju itu dari sudah. Jadi artinya sudah jadi habit, ya. Terus jadi karakter dia, maka ya tak perlu tuju itu dia. Paham ya? Itu berarti sudah jadi masalah. Kalau sebatas strategi dalam goal, itu pada goal lalu dari main biliar maka pol tasod kesana ini dulu justru sering melakukan kita sebagai strategi untuk jadi untuk melawan Pak Harto itu sering digunakan siasatnya digandeng itu sebelum jadi presiden ketika mau sudah tahu arahnya kira-kira ada semacam bilang pemberitahuan dari yang akan terjadi sebuah revolusi lebih kita kan masih ilik kan kita masih ilik dulu bergandeng itu mana-mana gandeng kawati. Kalau orang yang tidak ngerti kan itu bagian dari seakan-akan justru itu membenarkan kepada Pak. Padahal itu tidak, untuk meredam dari simpati meredam memperkecil terhadap kecurigaan perlawanan dari orang-orang yang pusing pada ini. Akhirnya mereka senang bisa bodoh-bodoh, berarti bisa bodoh. Itu pula Pak. Ini kan kedua kekuatan yang berseberangan. Ada kekuatan Orde Lama baru politik, ya. Tapi yang dituju Gus Dur itu bukan dia ingin berada di dekat itu namanya tidak. Ini saya jelaskan apa? Tidak. Dalam dunia politik itu dimungkinkan terjadi. Nah, tidak yang menjadi menafikan itu yang memang dalam kehidupan yang nggak ada tujuan apa-apa ya. Dia memang potongannya suka menipu, suka menyembunyikan kebencian, tapi menyampaikan seakan-akan dia suka. Sulit ya kalau nggak ada itu. Wal-murad itu yang dikehendaki dalam kitab Al-Fatihah ini. Menipunya ini menipu kayak apa dalam surat ini ya? Ayat berapa ini? 8 sampai tadi. Iku izharul Islam, menampakkan Islam, wa itu malu kufri lan ya, sampai 10. Wa itu malu kufri dan menyimpan kekafiran. Itu yang dimaksudkan dengan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Allah di situ ay nabi Allah. Ada yang dibuang yaitu lafaz kan menipu kepada nabinya Allah dan menipu kepada orang-orang mukmin, sahabat yang beriman. Kan rumit. Mereka ikut perang, kita sudah kasih bagian ini. Tapi dia malah berbalik lalu melawan kita, menjadi repot. Tidak jujuran, tidak ada komitmen, itu bagian dari indikasi adanya itu munafik. Maradu itu artinya sakit. Di qulubihim marad. Apa yang disebut marad? Ini marad mufradat. Al-marad itu al-illah, penyakit. Yang munafik diibaratkan oleh Allah marad. Munafik itu adalah penyakit. Harus ada terapi khusus. Kalau penyakit itu akan kambuh. Biasanya kalau leren imun itu aneh. Jadi sehingga harus diwaspadai. Orang yang sudah cukup apa istilahnya semacam sikap-sikapnya tujuan itu betul-betul paras tenang itu doa. Tapi ada ya ada, tapi ruangnya itu agak berat. Al-marad al-illah. Wal-marad itu dari bagi budaya syak. Penyakitnya apa? Syak pun
senantiasa ragu-ragu, wanifakun dan munafik tadi, watakibun dan wujui, wajuhudun dan melawan, menentang, wajuhudun menantang. Jadi lawannya patuh. Jadi orang munafik itu cirinya tidak dapat engkel, melawan, suka menentang, juhud. Fazadahumullahu maradha, maradha itu artinya ensyakkan. Allah terus akan menambah sakit di dalam. Jadi ini artinya kemunafikan itu bisa akan bertumpuk dan lalu jadi sangat tebal. Dan jika itulah pasti akan penangan yang akan muncul pada sikap ketidakjujuran dan kemunafikan. Ini terus ya. Seringkali kemunafikan juga bisa jadi karena potongan ada bakat munafik, yang kedua karena pengaruh desakan. Seperti ini orang mungkin dia cukup baik, tapi ketika ada lingkungan yang tidak mendukung, ya, atau pikiran-pikiran yang masuk itu juga bisa merubah seseorang punya cenderungan kemunafikan. Makanya orang harus tetap jaga. Ketika orang baik, dicoba dari kebaikan. Dia berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang hari kemarin dia begitu baik, dia akan bisa berubah dan cepat berubah. Karena pengaruh lingkungan, karena dia lihat ya ada contoh ini tidak baik, pragmatis selalu jadi. Ya. Yang harus dijaga itu ini pemahaman, lalu yang kedua adalah lingkungan tadi. Ya. Siapa saja gitu ya. Makanya kalau Allah itu menakdirkan kita berada di lingkungan yang baik, bagian dari satu rezeki yang pasti. Orang yang sukses dulu ketika usaha, kamu melanang ya. Mau itu jadi ya, cuma sukses, dia kemudian komunikasi dia banyak orang. Gesekan itu akan sukses. Ya kalau orang yang sukses terus model gak kenal menuju orang pantas sih. Dan arah itu kan orang modal. Seorang itu gak diopo belakang kemana. Itu jenis tumpuk-tumpuk. Saya gak belum ngomong, tapi pola tinggal kata-kata. Ya karena dia sembarang terus melatihkan dia orang dimaklumi secara sosial meskipun beli. Jadi mungkin saya katakan menjaga supaya tidak munafik itu apa? Harus berada di dalam lingkungan yang baik. Teman kerja yang mungkin dia pasti akan terbuka. Tanya kamu kenapa harus ngaji? Kita harus dia karena untuk menjaga. Saya pun menjaga diri saya. Karena ngaji untuk orang ngaji. Saya tidak boleh ngaji sendiri juga. Kalau baca ya Pak. Tapi ngaji kan bisa saya menjaga diri saya. Ya, tujuannya begini. Saling menjaga untuk bisa memperbaiki diri agar berada dalam pikiran yang kedua dalam lingkungan yang kan potensi orang tuh yang sangat besar. Orang itu kita terus bertarung dalam pertarungan ya. Yang itu punya pikiran. Orang itu potensi bisa api ketika senang juga. Kalau istilahnya kayak ikan pami itu ikan juga potensi. Jika kita dalam kondisi sulit, ikan juga ada potensi. Potensi itu ada di mana-mana. Supaya bedanya tadi apa? Berusaha dalam lingkungan setahu siap. Minimal dengan sikap. Kita terlalu cerewet dengan orang juga tidak. Tapi bercontohnya itu sudah cukup. Yang kedua memahamkan diri. Tidak terus mengilmukan di Indonesia yang api. Dan juga itu yang caranya seperti itu. Bifalfa'ana bibarakatihim بحرمتهم وبتنا في طريقتهم